Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas mengenai perubahan-perubahan yang terjadi selama proses ekstrusi di mata kuliah teknologi pencampuran dan ekstrusi. Nah, perubahan-perubahan apa yang akan terjadi, itu mengapa perlu dipelajari di dalam suatu proses ekstrusi, karena di dalam proses perubahan-perubahan itu akan terjadi perubahan status gizi dan akan terjadi perubahan komposisi daripada pangan, dari bahan bakunya menjadi produk ekstrudat. Untuk itu kita harus mengetahui, karena informasi status gizi itu sangat penting bagi konsumen untuk mengetahui kandungan dan komposisi makanan yang dia konsumsi, atau justru apakah perubahan-perubahan itu tidak hanya merubah status gizi, tetapi justru bisa menimbulkan senyawa-senyawa yang berbahaya selama proses pemasakan, itu perlu dipelajari. Nah, mengapa beberapa kandungan gizi itu mengandung molekul-molekul yang tidak tahan panas, tidak tahan gaya geser, dan tidak tahan tekanan, sehingga terjadi pemutusan atau perubahan sehingga molekul itu akan terdestruksi. Selain itu, selain pada kandungan gizi, perubahan itu bisa terjadi perubahan daya cerna. Jadi meskipun kandungan proteinnya tetap, kandungan karbohidratnya tetap, tetapi daya cerna itu bisa berubah karena adanya perubahan konformasi molekul atau inaktivasi berbagai komponen anti gizi atau beberapa enzim yang bisa menghambat proses pencernaan, itu bisa terinaktivasi. Perubahan konformasi molekul itu bisa terjadi, misalnya terbentukan makromolekul yang sulit dicerna dan lain sebagainya. Sehingga dalam proses ekstrusi itu bisa saja menghasilkan produk yang lebih mudah dicerna maupun yang lebih sulit dicerna. Itu tergantung dari komposisi bahan baku dan bagaimana proses ekstrusi itu dijalankan. Nah, parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perubahan-perubahan itu tentunya adalah proses pengolahan awal bahan dasar. Apakah bahan dasar itu disajikan dalam bentuk bahan segar, ataukah dalam bentuk tepung, ataukah dalam bentuk biji atau grade, tentunya itu akan menghasilkan produk dengan parameter komposisi yang berbeda-beda, dengan proses yang akan menghasilkan perubahan-perubahan yang berbeda. Demikian juga dengan kandungan air, ya. Kemudian bahkan ada beberapa literatur yang menyebutkan adanya perbedaan fisik secara nyata antara produk yang diekstrusi pada kadar air di bawah 30% dengan yang diekstrusi dengan kadar air lebih dari 30%, di mana ekstrusi yang dikerjakan pada kadar air di bawah 30% itu justru menghasilkan ekstrudat yang lembut dan spongy atau berongga. Sedangkan yang dikerjakan pada kadar air lebih dari 30% itu akan menghasilkan produk dengan tekstur yang keras dan kenampakan yang menyerupai serat yang keras. Nah, itu biasanya kalau produk yang di atas 30% kandungan airnya, itu contohnya adalah daging tiruan, ya. Sedangkan yang di bawah 30% itu banyak berbagai macam snack, seperti halnya yang memiliki label ciki, ya, yang bulat-bulat berongga, itu biasanya dikerjakan pada kandungan air kurang dari 30%. Nah, selain kandungan air, parameter yang
berpengaruh terhadap perubahan-perubahan itu antara lain kecepatan bahan masuk, kecepatan putar ulir, itu tentunya akan berpengaruh terhadap gaya geser ya, atau shear rate yang diterima oleh bahan, kemudian suhu barel, desain die itu akan memberikan perbedaan tekanan balik, kemudian desain ulir tentunya, yang tentu dengan perbedaan desain ulir itu akan memberikan perbedaan gaya geser yang diberikan kepada bahan. Nah, yang kemudian kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perubahan-perubahan pada karbohidrat. Kenapa pembahasan perubahan-perubahan pada karbohidrat diletakkan yang pertama? Karena sebagian besar komponen penyusun pangan terekstrusi itu mengandung karbohidrat tinggi. Nah, komponen karbohidrat yang dipelajari kali ini di banyak jurnal tidak hanya PATI yang menjadi point of view, tetapi dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas PATI karena dalam pangan yang berkarbohidrat tinggi PATI merupakan salah satu komponen yang mengontrol dan mengalami perubahan signifikan. Nah, di mana pati itu akan tergelatinisasi, tetapi kondisi gelatinisasinya berbeda karena biasanya berjalan pada kadar air rendah. Di mana suhu tinggi, tekanan, dan gaya geser itu yang menyebabkan pati tergelatinisasi. Di mana gelatinisasi pati tidak berjalan sempurna, tetapi ada peningkatan daya cerna pati, terutama pada komponen bahan-bahan yang banyak mengandung zat anti alfa seperti yang menghambat daya cerna terhadap pati. Nah, kemudian proses termokimikal itu berjalan. Jadi di dalam proses ekstrusi itu tidak hanya suhu yang berperan, tetapi ada gaya mekanis yang berperan di dalam proses pemasakan. Oleh karena itu, prosesnya disebut dengan proses termomekanikal, di mana dalam proses termomekanikal ini pati akan mengalami kristalnya akan berubah dan terjadi pecahnya granula dan pemutusan cabang amilopektin. Nah, ini yang berbeda di dalam pemasakan suhu tinggi biasa, itu biasanya tidak terjadi pemutusan cabang amilopektin. Tetapi di dalam proses ekstrusi karena ada gaya mekanis yang bekerja, itu cabang amilopektin itu akan terputus. Nah, kemudian terjadi perubahan berat molekul karena ada pemutusan cabang amilopektin tersebut. Sehingga karena ada perubahan berat molekul, itu terjadi perubahan sifat pasting, kemudian terjadi perubahan viskositas gel, dan terjadi perubahan derajat retrogradasi. Nah, perubahan sifat pasting ini adalah berhubungan dengan bagaimana reologi daripada bahan pangan tersebut, sehingga biasanya pangan yang mengalami ekstrusi itu akan mengalami perubahan reologi. Nah, pelelehan sebagian besar dari atau seluruh dari kristal alami pati itu bisa saja terjadi dan terjadinya gangguan stabilitas makromolekul. Nah, gaya geser itu mengakibatkan granula pati mengalami fragmentasi atau pemutusan amilopektin tadi dan terjadi pelelehan di mana tercapai suatu lelehan yang homogen jika suhu telah mencapai di atas titik leleh daripada granula pati atau input energi mekanis itu lebih tinggi dari 100 Joule per gram. Jadi syarat sampai granula pati itu mengalami pelelehan itu jika dia sudah mengalami menerima input energi sebesar 100 Joule per gram. Nah, pati dengan berat molekul besar itu
lebih dari 10⁻⁷ itu akan menghilang karena ada pemutusan amilopektin itu, sehingga jumlah pati dengan berat molekul 10⁻V hingga 10⁻⁷ itu mengalami peningkatan. Nah, selain itu, variasi desain ulir dan variasi dari kecepatan putar ulir serta perubahan kondisi ekstrusi itu akan mempengaruhi daripada perubahan pada pati, antara lain adanya proses termomekanis tadi, adanya hubungan antara suhu barel dan gaya geser. Nah, selain itu ada beberapa ekstrusi yang dijalankan pada kadar air rendah dan suhu yang rendah, itu akan menghasilkan pati resisten. Itu terbukti dari beberapa penelitian yang sudah dikerjakan. Di mana sekarang ini pati resisten itu menjadi suatu topik yang menarik dikembangkan di industri pangan, di bidang pangan, karena pati resisten itu akan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Karena pati resisten itu di dalam pencernaan kita akan tidak bisa diputus oleh enzim-enzim pencernaan, sehingga dia akan menjadi produk yang aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Nah, sekarang ini sedang banyak dikembangkan produk-produk pangan yang mengandung pati resisten yang tinggi. Bentar. Baiklah, kita lanjutkan. Ini adalah skema dari destrukturing pati karena adanya gaya geser dan panas, ya. Di mana pada bagian bawah ini adalah perubahan suhu dan ini adalah perubahan dari energi mekanis yang diterima oleh bahan. Di mana ini kita bisa lihat jika terjadi peningkatan suhu, ya, ini kristal granula daripada pati itu akan mengalami perubahan karena dia akan menyerap air atau ada air yang masuk ke dalam bahan. Ini terjadi peningkatan air yang masuk ke dalam granula, dan kemudian pada titik gelatinisasi granula itu akan putus, ikatannya akan pecah dan akan terbentuk gel pada suhu gelatinisasinya. Nah, sedangkan jika ada peningkatan energi mekanis, di sini Anda bisa lihat yang sejajar dengan sumbu Y, itu kristal atau granula pati itu akan terfragmentasi atau pecah atau putus-putus. Nah, ini dikarenakan adanya gaya geser. Nah, bagaimana mekanismenya ekstrusi? Jadi kalau ekstrusi itu bisa terjadi adanya energi mekanis dan juga adanya peningkatan suhu, di mana peningkatan energi mekanis ini akan menyebabkan pati terfragmentasi, dan peningkatan suhu itu akan menyebabkan pati tergelatinisasi. Jadi gelatinisasi pati yang terjadi selama proses ekstrusi itu sedikit berbeda dengan gelatinisasi pati pada proses peningkatan suhu biasa atau pemanasan suhu tinggi. Ini perbedaannya. Jadi proses pemasakan dengan menggunakan ekstrusi itu fenomenanya terhadap pati itu berbeda dengan fenomena pada pemasakan biasa atau pemasakan suhu tinggi. Nah, yang berikutnya ialah perubahan-perubahan pada protein.
Secara umum tidak terjadi perubahan kandungan atau komposisi daripada protein, tetapi akan terjadi perubahan struktur yang menyebabkan adanya perubahan kelarutan protein. Nah, perubahan-perubahan pada protein itu antara lain adalah denaturasi. Nah, protein akan terdenaturasi pada proses ekstrusi, tetapi itu semua tergantung pada suhu dan gaya geser dari ekstrusi. Di mana karena adanya denaturasi terjadi peningkatan daya cerna juga, ya. Selain itu, protein dengan berat molekul besar itu akan terdisosiasi menjadi subunit yang lebih kecil. Nah, ini yang berbeda. Itu tentunya dengan ekstrusi yang memiliki energi mekanis yang besar. Tetapi kalau ekstrusi dengan energi mekanis yang rendah, itu tidak akan terjadi disosiasi. Nah, reaksi Maillard itu mungkin terjadi jika terdapat gula bebas, dan hal tersebut akan menurunkan nilai nutrisi dari protein karena hasil reaksi Maillard itu menjadi suatu makromolekul yang sulit dicerna. Derajat reaksi Maillard itu akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu barel dan penurunan kandungan air dan pH. Itu yang terjadi di dalam proses ekstrusi. Selain itu, gaya geser pada ulir itu akan mengaktifasi enzim protease inhibitor, enzim antara lain enzim protease inhibitor, tripsin inhibitor. Oleh karena itu, terjadi peningkatan daya cerna. Beberapa zat anti gizi itu juga akan menjadi inaktif atau hilang, seperti misalnya asam pitat, kondenstanin, polifenol, dan senyawa-senyawa tersebut akan membentuk kompleks dengan protein. Dan itu juga akan memberikan peran terhadap penurunan daya cerna. Nah, itu hal yang terjadi di dalam protein. Akan tetapi nanti di dalam campurannya yang kompleks antara protein dan karbohidrat, itu interaksi yang terjadi di antara kedua bahan itu akan menghasilkan fenomena yang berbeda-beda tergantung daripada kondisi operasi atau suhu, desain ulir, dan kecepatan putar ular dan lain sebagainya, serta salah satunya itu adalah kadar air. Perbedaan kadar air pada proses ekstrusi itu akan menghasilkan konformasi molekul yang jauh berbeda. Nah, sekarang berikutnya adalah perubahan-perubahan pada lemak. Umumnya kandungan lemak, terutama lemak yang mudah menguap atau volatile, itu akan menurun ketika diekstrusi. Nah, lepasnya lemak dari jaringan bahan dasar itu akan terpisah kepada produk hasil ekstrusi. Selain itu, lemak itu dapat membentuk kompleks dengan amilosa dan protein dalam kondisi ekstrusi tertentu, dan terutama untuk lemak yang tidak mudah menguap atau yang volatile, yang lemak yang tidak mudah menguap, karena kita tahu beberapa minyak atau lemak itu ada yang bisa menguap pada suhu yang rendah. Nah, teknologi ekstrusi itu jarang diaplikasikan pada bahan dengan kandungan lemak yang tinggi, karena keberadaan lemak itu dapat merusak struktur ekstrudat, karena lemak itu dapat mengurangi efek gaya geser pada ulir, seperti halnya ketika Anda melumasi atau memberikan minyak pelumas pada suatu mesin agar putaran roda mesin itu berjalan lebih lancar. Nah, demikian juga pada proses ekstrusi pemberian lemak itu akan menyebabkan penurunan gaya geser yang diberikan pada bahan, sehingga apa yang produk yang kita harapkan terbentuk itu tidak terbentuk.
Kalau kita ingin menghasilkan produk ekstrudat dengan kandungan lemak yang tinggi, terutama dengan rasa yang gurih dan lain sebagainya, karena kita tahu bahwa keberadaan lemak di dalam produk pangan itu bisa memberikan kontribusi peningkatan kesukaan konsumen karena adanya rasa gurih yang diberikan. Oleh karena itu, jika di dalam proses ekstrusi itu dikehendaki produk dengan kandungan lemak tinggi, itu biasanya ditambahkan terakhir setelah proses ekstrusi. Nah, selama proses ekstrusi, oksidasi lemak itu biasanya terjadi lebih sedikit dibandingkan proses pemasakan suhu tinggi. Karena adanya inaktivasi enzim penghidrolisa lemak dan pembentukan kompleks lemak dengan karbohidrat yang bisa menahan lemak itu bertahan di dalam produk, dan protein itu bisa melindungi lemak dari kontak dengan oksigen. Karena selain itu, karena proses ekstrusi itu berjalan dalam kondisi tertutup, tidak terkontak bebas dengan oksigen, oksidasi lemak juga akan lebih minim daripada pemasakan pada suhu tinggi dan wadah yang terbuka. Nah, kemudian selanjutnya adalah perubahan pada vitamin. Nah, parameter-parameter yang dapat mempengaruhi kehilangan vitamin itu terutama selain dari parameter yang sudah diuraikan di atas, itu adalah desain daripada ulir, desain daripada die atau mul atau cetakan, kemudian kadar air dari bahan baku, dan kecepatan putar ulir. Di mana vitamin D dan K di dalam proses ekstrusi itu lumayan stabil atau tidak mengalami banyak perubahan. Vitamin A, E, dan karotenoid serta tokoferol itu kurang tahan terhadap proses ekstrusi karena adanya panas dan oksigen, walaupun oksigennya tidak sebanyak pada pemasakan yang terbuka. Kemudian penurunan kadar beta karotin pada ekstrusi suhu 150 hingga 200 derajat Celcius itu pada sebuah penelitian itu menunjukkan mencapai 50%. Jadi separuh dari beta karotin itu berkurang. Jadi kalau Anda akan membuat suatu sereal dengan kandungan beta karotin tinggi, dengan menggunakan proses ekstrusi Anda tambahkan pada awal ekstrusi beta karotinnya, itu bukan suatu keputusan yang bagus, terutama jika Anda menggunakan ekstrusi pada suhu tinggi. Nah, variasi kehilangan tiamin selama proses ekstrusi itu bisa mencapai ring yang sangat besar, yaitu 5 hingga 100%. Ya, ini Anda bisa lihat. Jadi kalau Anda ingin menghasilkan suatu ekstrudat kaya dengan suatu kandungan vitamin tertentu di dalam proses ekstrusi itu, ini harus benar-benar Anda perhatikan. Jadi bisa ditambahkan pada akhir ekstrusi daripada pada awal ekstrusi. Tetapi tentunya itu akan memerlukan banyak pertimbangan karena penambahan itu tidak hanya meningkatkan komposisi, diharapkan juga akan mempengaruhi rasa atau flavor. Baiklah, kita lanjutkan dengan perubahan pada mineral. Di mana mineral merupakan komponen yang stabil dan tidak rusak karena suhu dan geseran. Akan tetapi, mineral bisa berinteraksi dengan makromolekul seperti misalnya protein, serat, dan itu membentuk ligan. Nah, itu juga akan menurunkan daya serap mineral ketika dicerna. Selain itu, biasanya jika kita menginginkan suatu produk dengan kandungan mineral tinggi, misalnya khusus untuk produk ekstrusi sarapan untuk anak-anak yang usia perkembangan misalnya, nah itu biasanya mineral itu ditambahkan sebelum dan setelah ekstrusi, bisa tergantung dari kondisinya. Tetapi yang sering itu ditambahkan setelah proses ekstrusi karena sebagian besar juga mengandung
protein tinggi untuk pangan terekstrusi, kecuali kalau dia pada kondisi kandungan proteinnya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian perubahan pada senyawa fitokimia. Senyawa fitokimia seperti polifenol dan lain-lainnya, seperti misalnya senyawa genistein, phytoestrogen, phytoestrogen yang biasanya banyak dijumpai pada kedelai. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui perubahan apa saja yang terjadi karena kedelai itu salah satu bahan pangan yang banyak digunakan sebagai bahan dasar produk pangan terekstrusi. Nah, perubahannya tergantung pada kondisi bahan dasarnya, baik dia kandungan air dan lain sebagainya, kemudian kondisi operasi dan bahan-bahan tambahan yang digunakan. Di mana serat itu akan menyerap senyawa fitokimia, dengan karbohidrat dan dengan protein, polifenol itu akan membentuk kompleks dengan ikatan silang, dan kompleks itu akan sulit larut dan sulit juga dicerna. Oleh karena itu, banyak sekali perubahan-perubahan pada senyawa fitokimia yang telah dipelajari pada berbagai penelitian dalam proses ekstrusi ini. Nah, itu Anda bisa mengembangkannya dengan memperbanyak bacaan atau literatur jurnal-jurnal di bidang terkait pada penelitian terkait. Nah, perubahan pada senyawa racun ada banyak sekali yang menjadi inaktif, di antara lain trypsin inhibitor karena adanya gaya geser dan suhu tinggi. Nah, ini penginaktivasian dari trypsin inhibitor dengan proses ekstrusi ini bahkan lebih efektif dibanding dengan perlakuan perendaman, perkecambahan maupun pemasakan. Kemudian lektin dan alfa amilase inhibitor, hemaglutinin, urease, kakonin dan lain sebagainya, salonin itu juga akan inaktif atau tidak aktif lagi. Antara lain yang menarik adalah konkanavalin pada koro-koroan, kita jumpai pada koro-koroan itu menjadi inaktif atau dapat dihilangkan. Padahal konkanavalin itu adalah salah satu jenis racun yang ada pada berbagai jenis koro-koroan dan lumayan sulit dihilangkan. Dengan ekstrusi, oleh karena itu banyak sekali produk ekstrusi dengan menggunakan bahan baku koro yang inferior dan diolah menjadi berbagai olahan yang sudah kita jumpai banyak di gerai-gerai makanan. Karena dengan ekstrusi tanpa pengolahan pengolahan awal itu konkanavalin pada koro menjadi inaktif. Oleh karena itu ekstrusi itu menjadi salah satu teknik pemasakan yang aktif dan yang memungkinkan untuk mengembangkan berbagai jenis pangan dengan bahan baku koro-koroan inferior ya. Kemudian ekstrusi pada suhu tinggi itu dapat juga menurunkan konsentrasi oligosakarida seperti misalnya rafinosa, stakiosa pada produk pangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, ekstrusi juga sangat sesuai untuk pengolahan pangan-pangan berbasis umbi-umbian yang kaya akan oligosakarida. Nah, selain itu perubahan pada komponen flavor. Komponen flavor itu umumnya itu volatile atau mudah menguap selama proses. Oleh karena itu biasanya produk ekstrusi itu sebenarnya produk ekstrusi itu tanpa tambahan flavor itu rasanya lebih tidak gurih atau flat dibanding dengan pengolahan yang misalnya digoreng, dipanggang ya. Karena beberapa komponen flavor itu menguap, juga beberapa komponen flavor seperti hasil reaksi yang menimbulkan rasa gurih selain melat, karamelisasi misalnya, itu juga tidak terjadi selama ekstrusi karena kontak dengan suhu tingginya itu tidak terlalu lama. Oleh karena itu seperti produk hasil karamelisasi itu tidak terbentuk. Oleh karena itu biasanya
flavornya itu lebih flat atau kurang terbentuk dalam proses ekstrusi. Akan tetapi beberapa komponen flavor yang non volatile yang misalnya hasil dari reaksi Maillard itu masih dijumpai pada produk ekstrusi. Nah, flavor sering ditambahkan biasanya pada akhir ekstrusi, di mana dalam bentuk serbuk atau cairan yang nanti akan membentuk lapisan atau coating pada bagian luar dari ekstrudat. Itu adalah uraian Ibu secara umum mengenai perubahan-perubahan yang terjadi selama proses ekstrusi. Di sini Ibu akan memberikan salah satu hasil penelitian yang di mana seperti yang Ibu sudah uraikan kemarin, Ibu membuat 3 jenis ulir dengan perbedaan compression rasio, di mana ulir ini akan Ibu pakai untuk mempelajari interaksi apa yang terjadi pada ekstrusi dengan kadar air di bawah 30% dengan menggunakan tanpa menggunakan suhu tinggi. Di mana akhirnya di mana bahan bakunya yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran antara isolat protein kedelai dengan tapioka. Di mana dalam penelitian ini dipelajari sifat-sifat adonan atau ekstrudat yang terbentuk, ya karena ini karena masih berjalan pada suhu rendah, sehingga produk yang dihasilkan belum produk yang siap dimakan, tetapi berbentuk adonan yang nantinya siap untuk diolah. Ya, tujuan dari tahapan ini adalah untuk mempelajari hal-hal apa, perubahan-perubahan apa yang terjadi pada kondisi ekstrusi tersebut. Nah, di sini dengan peningkatan protein terjadi peningkatan water holding capacity atau daya jerap air terhadap pada metrik adonan tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan aktivitas air sebentar? Ada yang ini, ada yang belum dianimasi sebentar. Jadi yang berikutnya adalah tekstur, di mana data dari tekstur itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tekstur jika terjadi peningkatan komposisi tapioka hingga komposisi isolat protein kedelai hingga 20%, dan justru terjadi penurunan tekstur pada peningkatan kandungan isolat protein kedelai dari 20 ke 30 ke 50%. Nah, ini padahal nilai WHC meningkat biasanya karena WHC itu hubungannya dengan kandungan air atau daya serap air. Biasanya dengan meningkatnya WHC itu juga akan meningkatkan tekstur, tetapi ini hal yang berbeda pada proses pemasakan ekstrusi, di mana lebih dari 20% penambahan ISP itu justru menurunkan teksturnya. Oleh karena itu, kalau Anda ingin menghasilkan produk dengan tekstur yang keras, itu tambahkan protein lebih dari 30%. Nah, dari sini Anda bisa lihat untuk aktivitas air itu tidak akan mengalami perubahan yang signifikan, yang terlalu besar, kecuali dari 0 ke 10% kandungan tapioka, isolat protein kedelai. Nah, yang berikutnya adalah hasil analisa dengan menggunakan ini, sebentar Ibu slideshow. Dengan menggunakan rapid visco analyzer, di mana peningkatan dari kandungan ISP itu menunjukkan adanya pengaruh terhadap penurunan final viscosity atau terjadi penurunan viskositas akhir setelah ini proses fasting, dan sedangkan waktu peak time itu akan meningkat
seiring dengan meningkatnya kandungan isolat protein kedelai. Dalam artian adanya isolat protein kedelai di dalam adonan tersebut itu akan menyebabkan terganggunya sifat gel dari adonan yang terbentuk. Hal tersebut disebabkan karena pembentukan gel itu lebih dikontrol oleh adanya pati yang di dalam hal ini adalah tapioka. Oleh karena itu kehadiran atau keberadaan dari protein itu justru menurunkan berbagai parameter yang menunjukkan sifat daripada gel. Ini kalau digambarkan grafik RVE-nya akan seperti ini, terlihat bahwa pada 50% ini pembentukan gel hampir sulit atau tidak terbentuk dengan baik, di mana nilai viskositas akhirnya itu hampir separuh lebih rendah daripada 100% tapioka. Nah, yang berikutnya ini adalah hasil foto SEM. Terlihat bahwa pada 100% tapioka dari foto SEM dengan pembesaran seingat Ibu lebih dari 2000 ya. Ini akan terjadi fragmentasi seperti disebutkan tadi, fragmentasi dari granula pati, di mana sebagian pati itu akan pecah atau terfragmentasi. Nah, sekarang Anda bisa lihat ini tidak banyak pati yang terfragmentasi, ada yang masih utuh atau bulat, tetapi warnanya di sini ada tidak bulat, kristalnya itu sudah tidak ada istilahnya, sudah bukan berupa kristal pati karena sebagian daripada air itu sudah masuk ke dalam granula pati. Ya, ini bukan kristal pati tetapi menjadi granula pati dan sebagian sudah terfragmentasi. Hal ini terjadi foto ini kenapa tidak terjadi pelelehan pada pati, hanya terjadi fragmentasi dan sebagian dari granula itu ada yang menyerap air, itu disebabkan karena ekstrusi ini dijalankan pada suhu ruang atau suhu rendah dan panas yang diterima oleh bahan itu hanya berasal dari gaya geser daripada ulir. Oleh karena itu pati tidak terjadi pelelehan atau belum tergelatinisasi. Nah, di sini setelah ditambahkan 30% isolat protein kedelai, kita lihat ada yang berbentuk serat-serat ini. Ini adalah protein jika diekstrusi pada kadar air rendah dan suhu rendah. Nah, serat yang terbentuk ini merupakan makromolekul yang terbentuk karena adanya ikatan-ikatan protein dengan protein. Nah, di sini kita lihat bahwa semakin banyak juga pati yang terfragmentasi atau yang pecah-pecah dibanding dengan gambar 100% tapioka. Hal ini terjadi karena serat daripada protein ini membantu adanya peningkatan gaya geser antara bahan dengan bahan sehingga makin banyak pati yang terfragmentasi, yang pecah. Di sini juga kita bisa lihat dari gambar ini juga semakin banyak juga granula pati yang menyerap air. Nah, di sini kita lihat dengan peningkatan ISP, semakin banyak serat yang terbentuk, demikian juga semakin banyak pati yang terfragmentasi atau semakin banyak pati yang granulanya tidak utuh lagi atau pecah. Nah, ini adalah hasil dari foto SEM. Nah, sekarang pada tahapan yang berikutnya, bagaimana halnya jika yang divariasi itu adalah kecepatan putar ulir serta compression ratio daripada desain ulirnya, di mana yang digunakan di sini adalah bahan bakunya adalah pati dan ISP dengan komposisi ISP 30%. Ini kita bisa lihat dengan variasi dari kecepatan putar ulir dan compression ratio, ternyata terhadap WHC nilainya tidak
terlalu ini terjadi peningkatan atau penurunan, tetapi yang menarik di sini setelah dibuat grafik antara WHC dengan kondisi ulir, yaitu yang ini adalah compression ratio, di mana ini variasi dari kecepatan putar ulir, ternyata hampir semua pada kecepatan putar ulir itu terjadi interaksi pada titik compression ratio 2,5. Nah, sekarang juga bisa kita lihat untuk tekstur. Hasil yang sama juga menunjukkan bahwa rata-rata tekstur itu akan menurun dengan seiringnya peningkatan compression ratio. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan compression ratio itu bisa meningkatkan daya tekan atau gaya geser pada ulir dan itu akan menghasilkan adonan dengan tekstur yang lebih lembut, lebih lunak. Ya, ini ditunjukkan oleh hasil ini. Tapi kecepatan putar ulir, sebentar, kecepatan putar ulir baik yang 60, 100 sampai 140 itu juga menurunkan daripada tekstur, justru menurunkan daripada tekstur. Nah, ini kita bisa lihat baik compression ratio maupun kecepatan putar ulir dijadikan dalam satu grafik pengaruhnya dan juga nampak terutama pada kecepatan putar 60 dan 100 rpm itu terjadi interaksi pada titik compression ratio 2,5 ya. Jadi maaf Ibu tadi baik peningkatan tekstur maupun peningkatan kecepatan ulir itu sama-sama peningkatan compression ratio maupun peningkatan kecepatan ulir itu sama-sama menurunkan nilai tekstur karena keduanya sama-sama meningkatkan gaya geser atau gaya tekan daripada ulir terhadap bahan dan hal tersebut bisa menurunkan nilai tekstur. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada hasil foto dengan pembesaran menggunakan mikroskop biasa 200 kali, di mana protein itu diwarnai dengan menggunakan pewarna rodamin. Nah, ini adalah pati 100%, tidak menunjukkan warna biru, warna ungu ya, ini ungu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang berwarna ungu ini benar-benar fraksi protein. Ini kita bisa lihat pada kecepatan 60 rpm. Ini peningkatan dari compression ratio itu meningkatkan ini adanya warna-warna biru-biru ini pada komposisi protein yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak makromolekul protein yang terbentuk. Metrik protein yang terbentuk. Nah, sekarang jika terjadi peningkatan RPM dari 60 ke 100 terjadi penurunan, begitu juga dengan kecepatan 140. Jadi ini suatu hal yang menarik ketika diamati dengan mikroskop di IC dengan pembesaran 200 kali. Nah, sekarang kalau kita menggunakan SEM, foto SEM, ini menunjukkan hal yang sama, yaitu peningkatan compression ratio ini secara signifikan, secara kelihatan nyata bahwa itu meningkatkan serat protein atau molekul protein yang terbentuk. Demikian juga dengan peningkatan RPM dari 60 ke 100, tetapi dari 100 ke 140 RPM itu tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang nyata, karena tidak di statistik sebenarnya nggak boleh ya ngomong signifikan terjadi peningkatan yang banyak dari serat protein yang terbentuk. Jadi ini adalah hasil foto SEM yang ternyata itu mengkonfirmasi hasil pewarnaan dengan
rodamin atau seiring. Jadi kalau misalnya Anda penelitian ingin mempelajari interaksi karbohidrat protein dengan menggunakan seng mahal, Anda bisa dengan menggunakan pewarna rodamin. Nah, yang saya kira cukup sekian dulu kuliah kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya saya kira ini sudah belum Ibu nyalakan recordingnya, ternyata sudah. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.